Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dariska Amalia, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai besaran dan satuan. Without any further ado, let's get started. Nah, untuk mengenai materi yang kita bahas hari ini yaitu besaran dan satuan, ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan, dan yang ketiga ada dimensi. Untuk itu, kita langsung saja ke materi pertama ya, yaitu besaran pokok. Besaran, apa sih itu besaran? Oke, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat diukur. Jadi, segala sesuatu, apapun itu, yang jika dia dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur, itu bisa kita sebut dengan besaran. Ada 2 jenis besaran berdasarkan satuannya. Yang pertama besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah baku dalam satuan internasional. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi satuan dari besaran turunan itu adalah turunan atau bagian-bagian dari besaran pokok. Nah, sekarang kita bahas tentang besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 jenis. Dan ini wajib untuk teman-teman hafal. Kenapa? Karena besaran pokok hanya ada 7, sedangkan besaran turunan ada banyak sekali. Ketika teman-teman menghafal 7 besaran pokok, maka teman-teman akan bisa mengetahui besaran-besaran turunan. Nah, yang pertama di sini ada jumlah zat dengan satuan mol. Yang kedua ada intensitas cahaya dengan satuan kandela. Yang ketiga ada waktu dengan satuannya second. Yang keempat ada arus listrik dengan satuannya ampere. Yang kelima ada suhu dengan satuannya Kelvin. Yang keenam ada massa dengan satuannya kilogram. Dan yang terakhir ada panjang dengan satuannya meter. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal, kita juga bisa menyingkat ke-7 besaran pokok ini dengan kata jiwa SMP. Dengan J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menghafal ke-7 besaran pokok. Kita belajar tidak sampai di sini saja. Kita akan belajar mengenai dimensi. Kenapa kita perlu mengetahui dimensi dari besaran pokok? Karena besaran turunan begitu banyaknya, maka untuk mengetahui dimensi dari besaran turunan, kita harus mengetahui dimensi dari besaran pokok. Sebenarnya, dimensi itu apa sih teman-teman? Dimensi menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Dimensi juga menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, karena tadi disebutkan besaran turunan sangat banyak, maka kita harus menghafal ke-7 dimensi dari besaran pokok. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa dimensi tidak dipengaruhi oleh hasil pengukuran. Misalkan panjang dari suatu meja 1 meter, kemudian panjang dari suatu lantai adalah 30 cm. Nah, dimensi tidak dipengaruhi oleh besarnya pengukuran, karena keduanya sama-sama dimensi dari panjang. Nah, sekarang kita akan membahas ke-7 dimensi. Dimensi dari jumlah zat adalah N, intensitas cahaya adalah J, waktu adalah T, arus listrik adalah I, suhu adalah theta, massa adalah M, dan panjang adalah L. Jadi, ini adalah 7 dimensi dari besaran pokok. Dimensi-dimensi dari besaran pokok yang sering keluar adalah waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Yang lebih spesifik lagi, yang sering keluar adalah waktu, massa, dan panjang. Baik, kita langsung ke besaran turunan. Nah, dimensi besaran turunan didapatkan dari dimensi besaran pokok. Sekarang kita mencari dimensi dari besaran turunan ya. Kita mencoba mencari dimensi besaran turunan dari luas.
Nah, yang seperti teman-teman ketahui, luas mempunyai rumus L sama dengan P dikali L, atau panjang dikali lebar. Panjang itu dalam besaran pokok dimensinya adalah L, sedangkan lebar itu juga bagian dari panjang, yaitu dimensinya adalah L juga. Maka dimensi dari luas adalah L dikali dengan L. Kalau kita tuliskan L pangkat 2, teman-teman. Nah, sekarang kita coba besaran turunan yang lain. Di sini ada volume. Rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi dimensinya adalah dimensi dari besaran panjang. Berarti kalau kita tuliskan di sini, panjang dimensinya adalah L, kemudian lebar juga L, dan tinggi juga L. Maka kita bisa menuliskannya L pangkat 3. Mudah ya teman-teman? Nah, ini adalah dimensi dari besaran turunan yang sering muncul di soal-soal. Teman-teman bisa melihat tabel ini. Di sini ada besaran turunan luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha atau energi, tekanan, daya, impulsi atau momentum, momen inersia, momen gaya, dan yang terakhir momentum sudut. Nah, itu saja teman-teman untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai besaran dan satuan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.